Peluang Veda Ega Pratama meraih gelar juara Red Bull Rookies Cup 2025. Mampukah Veda mengungguli Brian Uriarte di balapan pamungkas? Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, kini berada di ambang sejarah untuk meraih gelar juara Red Bull Rookies Cup 2025. Menyisakan satu putaran terakhir di GP San Marino, Veda memiliki peluang besar, meskipun ia harus berjuang ekstra keras. Perjalanan Veda hingga saat ini sudah sangat mengesankan, dan di balapan pamungkas ini, ia akan berhadapan langsung dengan pesaing terberatnya, Brian Uriarte dari Spanyol. Saat ini, Veda berada di posisi kedua klasemen dengan 170 poin, tertinggal 21 poin dari Uriarte yang memimpin dengan 191 poin. Kesenjangan ini terbilang cukup tipis, mengingat di setiap balapan, poin maksimal yang bisa didapatkan adalah 25. Dengan dua balapan yang akan digelar di sirkuit Misano pada 13-14 September mendatang, total 50 poin masih bisa diperebutkan. Ini berarti, gelar juara masih sangat terbuka bagi Veda. Untuk bisa menjadi juara, Veda harus mengungguli Uriarte di balapan terakhir. Ada beberapa skenario yang bisa terjadi, dan semuanya membutuhkan performa luar biasa dari Veda serta keberuntungan. Skenario paling jelas bagi Veda adalah memenangkan kedua balapan di Misano. Jika Veda berhasil merebut 50 poin penuh, ia akan mengakhiri musim dengan 220 poin. Untuk skenario ini, posisi Uriarte sangatlah krusial. Uriarte tidak boleh mengumpulkan lebih dari 29 poin dari kedua balapan tersebut. Kombinasi finish apapun yang menghasilkan total 29 poin atau kurang, seperti P2 dan P7, P3 dan P4, atau bahkan satu kali finish di posisi kelima dan satu kali gagal finish, sudah cukup untuk membuat Veda menjadi juara. Jika Veda hanya memenangkan salah satu dari dua balapan, peluangnya akan menjadi lebih tipis dan sangat bergantung pada hasil Uriarte. Misalnya, jika Veda memenangkan race 1 dan finish di posisi kedua di race 2, ia akan mengumpulkan 45 poin. Jika Uriarte finish di posisi kedua di race 1 dan di posisi pertama di race 2, ia akan mengumpulkan 45 poin juga. Dalam skenario ini, Veda dan Uriarte akan memiliki poin yang sama di klasemen akhir, dan gelar juara akan ditentukan berdasarkan jumlah kemenangan. Saat ini, Uriarte memiliki lebih banyak kemenangan, jadi Veda harus mengamankan setidaknya satu kemenangan lagi di Misano untuk menyamai jumlah kemenangan Uriarte. Ada satu skenario yang sangat ekstrim namun sangat mungkin terjadi dalam balapan, yaitu Brian Uriarte jatuh. Jika Uriarte mengalami kecelakaan atau gagal finish di salah satu balapan, peluang Veda akan meningkat drastis. Misalnya, jika Uriarte jatuh di race 1, dan Veda berhasil finish di posisi pertama, Veda akan langsung mendapatkan 25 poin, sementara Uriarte tidak mendapat poin sama sekali. Jarak poin antara mereka akan terpangkas menjadi hanya 4 poin, jika Veda mendapat 25 poin. Di balapan kedua, Veda hanya perlu memastikan ia finish di depan Uriarte untuk mengamankan gelar juara. Jika Veda memenangkan kedua balapan dan Uriarte jatuh di salah satunya, maka Veda dipastikan menjadi juara. Perlu diingat, jatuh bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh para pembalap, namun dalam balapan yang penuh dengan tekanan dan persaingan, hal seperti itu bisa saja terjadi. Meskipun perhatian utama tertuju pada persaingan antara Veda dan Uriarte, jangan lupakan bahwa Red Bull Rookies Cup bukanlah balapan dua kuda. Di posisi ketiga klasemen, ada pembalap Malaysia, Hakim Danish, yang juga memiliki peluang untuk mencuri gelar. Ia saat ini hanya terpaut 5 poin di belakang Veda. Jika Veda dan Uriarte terlalu fokus pada persaingan mereka dan membuat kesalahan, bukan tidak mungkin Danish akan menyodok ke depan dan merebut gelar juara. Hakim Danish sendiri adalah pembalap yang sangat kompetitif dan telah menunjukkan performa luar biasa sepanjang musim. Kehadirannya akan menambah tekanan bagi Veda dan Uriarte, memaksa mereka untuk tidak hanya bersaing satu sama lain, tetapi juga waspada terhadap ancaman dari belakang. Pada akhirnya, segala skenario masih bisa terjadi. Putaran pamungkas di Misano dipastikan akan menjadi ajang pertarungan yang sengit dan mendebarkan, menentukan siapa yang akan dinobatkan sebagai juara Red Bull Rookies Cup 2025. Veda Ega Pratama telah membuktikan bahwa ia adalah salah satu pembalap muda terbaik di dunia, dan kini, ia hanya selangkah lagi untuk mewujudkan mimpinya. Mampukah Veda mengungguli Brian Uriarte dan mengharumkan nama Indonesia?
Kita akan mengetahuinya di GP San Marino. Bos KTM siapkan amunisi baru. Juara Red Bull Rookies Cup 2025 dijanjikan kursi Moto3 musim 2026, Veda Ega Pratama makin optimis rebut tahta dari Brian Uriarte. Musim balap 2025 mendekati klimaksnya, dan Red Bull Rookies Cup menjadi salah satu kompetisi yang paling menyita perhatian para pencinta balap motor dunia. Bukan hanya karena pertarungan sengit antara para pembalap muda yang bertalenta, tapi juga karena sebuah pengumuman mengejutkan dari pabrikan besar MotoGP, KTM. CEO KTM Motorsport, Pete Beirer, secara resmi mengumumkan bahwa siapapun pembalap yang keluar sebagai juara umum Red Bull Rookies Cup 2025 akan langsung mendapatkan kursi sebagai pembalap pabrikan KTM di kelas Moto3 pada musim 2026. Kebijakan ini disebut sebagai langkah strategis dalam regenerasi pembalap muda sekaligus menjamin pipeline talenta menuju level profesional tertinggi di MotoGP. Ini adalah bentuk komitmen kami terhadap pengembangan pembalap muda. Siapapun yang juara Red Bull Rookies Cup tahun ini, akan kami berikan tempat di tim pabrikan Moto3 kami untuk musim depan, ujar Pete Beirer dalam wawancara dengan media Eropa, akhir pekan lalu. Kami ingin memberikan jalur nyata dan cepat bagi mereka yang mampu menunjukkan potensi luar biasa. Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi salah satu kandidat kuat juara musim ini, Veda Ega Pratama. Pembalap muda asal Gunung Kidul, Indonesia, itu kini berada di posisi kedua klasemen sementara, hanya tertinggal 21 poin dari pemimpin klasemen, Brian Uriarte asal Spanyol. Usai mencetak 2 podium kedua, P2, dalam 2 balapan di GP Austria, akhir pekan lalu, Veda kini mengoleksi 170 poin. Uriarte, yang tampil dominan dengan merebut 2 kemenangan di Red Bull Ring, kini memimpin dengan 191 poin. Dengan hanya satu seri tersisa, yaitu GP San Marino di sirkuit Misano pada 13-14 September mendatang, perebutan gelar juara masih sangat terbuka. Format 2 balapan dalam satu seri memberikan Veda peluang besar untuk membalikan keadaan dan meraih mahkota juara. Agar bisa merebut gelar juara, Veda harus tampil sempurna di 2 balapan terakhir dengan memenangi race 1 dan race 2 di Misano. Namun, itu saja tidak cukup. Ia juga harus berharap agar Uriarte tidak mengumpulkan lebih dari 29 poin dari 2 balapan tersebut. Dengan sistem poin Red Bull Rookies Cup yang mengacu pada aturan standar MotoGP, 25 poin untuk juara, 20 untuk posisi kedua, 16 untuk ketiga, dan seterusnya, maka ada beberapa kemungkinan yang bisa membuat Veda keluar sebagai juara. Jika Veda menang 2 kali, 50 poin, maka Uriarte maksimal hanya boleh meraih kombinasi seperti P2 dan P7, 29-29, P3 dan P4, 16-13-29, atau kombinasi lain dengan total tak melebihi 29 poin. Jika Uriarte finish di posisi lebih tinggi dari skenario tersebut, maka Veda tetap berada di posisi kedua klasemen akhir, sekalipun ia menang 2 kali. Skenario ini memang berat, tetapi bukan tanpa preseden. Di race 2 Sachsenring bulan lalu, misalnya, Veda berhasil menang sementara Uriarte mengalami DNF, did not finish. Artinya, segala kemungkinan masih bisa terjadi, terutama di ajang balap di mana keberuntungan, konsistensi, dan strategi memainkan peran sama pentingnya dengan kecepatan. Menanggapi peluangnya, Veda tetap optimistis. Dalam wawancara dengan media Indonesia, ia mengatakan bahwa fokus utamanya saat ini adalah tampil sebaik mungkin tanpa terlalu memikirkan kalkulasi poin. Target saya di Misano adalah menang. Soal hasil akhir, biar nanti. Yang penting saya sudah memberikan 100%, ujar Veda. Tentu saja kabar dari KTM jadi tambahan motivasi. Siapa yang tidak ingin langsung naik ke Moto3 dengan tim pabrikan? Kepercayaan diri Veda juga semakin tinggi melihat performanya sepanjang musim. Dari 12 balapan yang telah digelar, ia berhasil meraih 6 podium, termasuk 2 kemenangan. Konsistensinya di barisan depan membuat banyak pengamat menjagokannya sebagai pembalap yang layak naik kelas musim depan, entah juara atau tidak. Namun, bukan hanya Veda dan Uriarte yang berpeluang juara. Pembalap Malaysia, Hakim Danish,
yang kini duduk di posisi ketiga klasemen dengan 165 poin, hanya tertinggal 5 poin dari Veda. Ini menjadikannya sebagai kuda hitam dalam perebutan gelar. Apabila Veda dan Uriarte melakukan kesalahan atau gagal finish, Danish bisa saja memanfaatkan celah tersebut untuk menyodok ke posisi teratas dan mencuri gelar. Ia sudah membuktikan kecepatannya di beberapa balapan musim ini, termasuk saat menang dramatis di Assen. Kebijakan KTM memberikan kursi Moto3 kepada juara Red Bull Rookies Cup sejatinya bukan sesuatu yang benar-benar baru. Sebelumnya, pembalap seperti Pedro Acosta, Denis Oncu, hingga Jose Antonio Rueda juga mengawali karir profesional mereka dari ajang ini. Namun, pengumuman resmi dan terbuka dari KTM kali ini menunjukkan komitmen yang semakin serius. Langkah ini dinilai sebagai bentuk investasi jangka panjang untuk mencari bintang baru MotoGP, terutama di tengah persaingan antar pabrikan yang semakin ketat. Dengan demikian, pertarungan di sirkuit Misano nanti bukan hanya soal titel juara semusim, tapi juga tentang masa depan. Tentang siapa yang paling siap memikul tanggung jawab sebagai pembalap pabrikan dan melanjutkan perjalanan ke panggung dunia. Dan untuk Indonesia, semua mata akan tertuju pada Veda Ega Pratama. Mampukah ia membuat sejarah sebagai pembalap tanah air pertama yang menjuarai Red Bull Rookies Cup sekaligus mengamankan tiket ke Moto3 bersama KTM? Bos KTM siap orbitkan Veda Ega ke Moto3, menghitung peluang juara Veda Ega Pratama di putaran pamungkas Red Bull Rookies Cup 2025. Pembalap muda berbakat asal Indonesia, Veda Ega Pratama, tengah menjadi sorotan di ajang balap motor Eropa. Dengan hanya satu putaran tersisa di ajang Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025, Veda masih memiliki peluang realistis untuk meraih gelar juara, sekaligus menorehkan sejarah baru bagi Indonesia. Tak hanya itu, performa impresifnya musim ini dikabarkan telah menarik perhatian bos KTM, yang siap mengorbitkan Veda ke level berikutnya, Moto3 World Championship. Remaja asal Gunung Kidul, Yogyakarta, ini telah menunjukkan konsistensi dan kecepatan luar biasa sepanjang musim. Usai tampil gemilang dengan meraih 2 kali finish kedua, P2, di GP Austria akhir pekan lalu, Veda kini mengantongi 170 poin, hanya terpaut 21 poin dari pemuncak klasemen sementara, Brian Uriarte dari Spanyol yang telah mengoleksi 191 poin. Kondisi ini membuat pertarungan menuju gelar juara semakin seru. Semua akan ditentukan pada putaran pamungkas di sirkuit Misano, San Marino, yang akan digelar dalam 2 balapan pada 13–14 September 2025. Secara matematis, peluang Veda masih terbuka lebar. Dengan maksimal 50 poin tersisa dari 2 balapan, masing-masing race bernilai 25 poin untuk pemenang, Veda bisa menyalip Uriarte jika mampu menyapu bersih 2 balapan dengan kemenangan. Namun, tidak cukup hanya menang. Untuk merebut gelar, Veda juga bergantung pada hasil yang diraih Uriarte. Syarat utamanya, Uriarte tidak boleh meraih lebih dari 29 poin dari 2 race di Misano. Artinya, kombinasi hasil seperti P2 dan P7, 29-29, atau P3 dan P4, 16-13-29, masih akan menjaga peluang Veda tetap hidup. Sebaliknya, jika Uriarte mampu meraih hasil lebih baik dari kombinasi tersebut, maka peluang Veda otomatis tertutup, meski berhasil menang di 2 balapan. Oleh karena itu, performa konsisten dan strategi balapan yang matang akan menjadi kunci krusial. Ini bukan tugas yang mudah, tapi bukan juga mustahil. Kami akan fokus dan memberikan segalanya di Misano, ujar Veda dalam wawancara singkat usai race 2 di Austria. Menariknya, Veda pernah menunjukkan bahwa segala kemungkinan masih bisa terjadi di lintasan. Salah satu contohnya terjadi di race 2 Sachsenring, Jerman, di mana Veda berhasil merebut kemenangan, sedangkan Uriarte justru gagal finish. Hal semacam ini membuktikan bahwa tekanan di fase akhir musim bisa memengaruhi performa siapapun, termasuk Uriarte yang saat ini memimpin klasemen. Mental juara, fokus, dan pengambilan keputusan di lintasan menjadi faktor penting. Jika Veda mampu menjaga ritme dan memanfaatkan setiap celah kesalahan dari Uriarte, maka peluang merebut mahkota juara bisa menjadi kenyataan. Namun perlu diingat,
Perebutan gelar tidak hanya melibatkan dua pembalap. Di posisi ketiga klasemen, ada pembalap asal Malaysia, Hakim Danish, yang juga punya kans menjadi juara. Hakim hanya tertinggal 5 poin dari Veda, yakni dengan 165 poin. Dengan 2 race tersisa, ia masih bisa menyodok ke posisi teratas, terutama jika Veda dan Uriarte melakukan kesalahan atau gagal finish. Situasi ini membuat Red Bull Rookies Cup 2025 menjadi salah satu musim paling kompetitif dan tidak terduga dalam beberapa tahun terakhir. 3 pembalap dari Asia dan Eropa saling kejar mengejar poin menuju satu tujuan, gelar juara. Tak hanya berpeluang menjadi juara, performa luar biasa Veda juga telah menarik perhatian tim pabrikan KTM. Dalam sebuah wawancara dengan media Eropa, salah satu bos KTM Racing mengungkapkan ketertarikannya pada Veda, dan menyatakan siap mengorbitkan rider muda Indonesia ini ke level Moto3 World Championship musim depan. Kami melihat Veda sebagai talenta yang sangat menjanjikan. Konsistensinya, gaya membalapnya, dan determinasi di lintasan menunjukkan bahwa dia siap naik kelas. Kami memantau dengan serius, ujar salah satu sumber internal KTM yang enggan disebutkan namanya. Jika benar Veda bergabung dengan KTM di Moto3 musim 2026, maka ini akan menjadi langkah besar dalam karir balapnya, sekaligus menjadikannya sebagai pembalap Indonesia kedua yang berlaga penuh di ajang Grand Prix setelah Mario Aji. Langkah ini tentu sangat menggembirakan bagi dunia motorsport Indonesia, sekaligus menjadi motivasi tambahan bagi Veda untuk mengakhiri musim ini dengan prestasi tertinggi. Di tanah air, dukungan terhadap Veda terus mengalir. Komunitas balap, federasi, dan fans terus memantau kiprah sang pembalap muda. Banyak yang berharap Veda bisa mengikuti jejak pembalap-pembalap Asia lainnya yang sukses menembus kejuaraan dunia. Selain itu, pencapaian Veda juga menjadi cerminan dari pentingnya pembinaan usia dini dan keberhasilan program-program pengembangan pembalap muda yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Menjelang 2 race terakhir di Misano, semua mata akan tertuju pada duel seru antara Veda Ega Pratama, Brian Uriarte, dan Hakim Danish. Siapa yang mampu mengendalikan tekanan, memaksimalkan peluang, dan menjaga performa akan keluar sebagai juara. Bagi Veda, kemenangan di Red Bull Rookies Cup tak hanya soal gelar, tapi juga menjadi batu loncatan penting menuju panggung dunia. Dan dengan dukungan dari tim besar seperti KTM, masa depan Veda terlihat semakin cerah. Apakah sejarah akan tercipta di San Marino? Kita tunggu tanggal 13 sampai 14 September 2025.